besok kamu bawa istri kamu ke sini. Gimana? Oh baik Pak, insya Allah bisa gitu. Dan malam ini kamu menginap di sini aja. Kamu habis ini kamu ambil wudhu. Masih ingat wudhu nggak katanya? Masih kata Mas Sudarman. Kamu ambil wudhu, kamu sholat isya dulu. Terus habis sholat isya udah kamu berdoa aja. Malam ini di sini ditemenin sama Hartoyo. Ya yuk siap yuk. Siap Pak Rustam, siap. Melanjutkan cerita sebelumnya, cerita Nyai Wulung. Sebuah pengalaman yang pernah dialami oleh Mas Sudarman, di mana dalam cerita sebelumnya itu Mas Sudarman dan salah satu orang temannya, namanya Mas Hartoyo, mendatangi seseorang yang dianggap pintar gitu. Seorang yang dianggap ngerti mengenai hal-hal seperti itu, hal-hal yang berhubungan dengan pesugihan. Dan Mas Sudarman itu berharap solusi gitu, supaya bisa terlepas dari masalah itu. Tentu aja ini gara-gara Mas Hartoyo yang pelan-pelan coba ngebuka pola pikirnya Mas Sudarman. Kalau apa yang dilakukan sama Mas Sudarman itu adalah hal yang salah, hal yang nggak bener, hal yang gak baik, dan hal yang sangat merugikan sebenarnya. Dan alhamdulillah Mas Sudarman pun mulai terbuka pikirannya dan mau diajak Mas Hartoyo untuk menemui orang tersebut. Nah, orang tersebut itu namanya Pak Rustam. Anggap aja semua nama udah disamarkan. Kalau salah-salah sebut nama dalam cerita ini ya mohon maklum juga, mohon maaf ya. Dan sebelum kita jauh ke dalam cerita ini, seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Lanjut lagi. Di cerita sebelumnya kan Mas Sudarman mendatangi orang itu dan dikasih waktu untuk pulang dulu untuk berpikir. Tujuannya itu supaya Mas Sudarman itu lebih kuat, lebih yakin dengan apa yang dengan tujuannya gitu, dengan tujuannya mendatangi Pak Rustam tadi. Dan setelah diberi waktu pulang ke rumah gitu kan, setelah diberi waktu ya dia mulai berpikir di sana, pelan-pelan mencoba mencerna. Dan mohon maaf ya, maksudnya Mas Sudarman ini juga, sorry ya Mas tak sebut, termasuk orang yang lugu gitu ya. Pola pikirnya sederhana, jadi untuk menganalisa hal-hal yang cukup kompleks seperti itu memang agak sedikit butuh waktu kayak gitu. Dan dia mulai berpikir, kalau yang diajak, maksudnya ajakan dari dua orang temannya sebelumnya yang mengajak ke pesugihan Nyai Wulung itu salah. Mulai berpikir, iya bener juga ya si siapa Mar sama Marto atau Harto gitu ya, mereka nggak punya istri, istrinya tuh dua-duanya meninggal semua. Aku mau coba ke rumah mereka, aku mau coba nanyain ke tempat mereka gitu. Dan akhirnya Mas Sudarman pun nekat ngedatangin mereka berdua. Woi kalian, katanya, pas kebetulan lagi berada di satu tempat. Aku mau nanya,
istri kalian itu pada kemana gitu. Lah kok kamu nanya kayak gitu sih man, gak sopan loh man nanya kayak gitu, kata mereka berdua. Ya aku mau tahu aja, kok istri kalian gak ada gitu. Aku tahu mereka itu udah meninggal, tapi kenapa ya kalian berdua istrinya tuh gak ada semua gitu. Kenapa kalian berdua itu sama-sama duda? Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Apa yang terjadi dengan Nyai Wulung gitu? Aku udah terlanjur nyebur ke sini nih. Dan ada beberapa orang-orang terdekatku mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan satu hal itu menuju ke arah kalian, ngomongin kalian juga, dimana kalian istrinya semuanya udah nggak ada, udah meninggal. Apa itu ada hubungannya sama Nyai Wulung? Jujur aja, jujur. Nah, mereka berdua ditanya seperti itu. Awalnya diem cukup lama. Kenapa kalian diem? Ditanyain, ayo dong, ini soalnya nyangkut aku juga nih. Aku belum terlanjur seperti ini dan kalaupun kalian memang iya, aku juga belum tahu caranya bagaimana. Nah, di situ mereka pun ngejawab. Nah, itu dia man, memang betul man. Istriku jadi tumbal man. Sama istrinya si ini juga jadi tumbal. Jadi memang awalnya itu nggak disebutin ada tumbal sama sekali, tapi ternyata ada seperti itu dan katanya sih itu cuma satu-satunya. Sampai sekarang buktinya memang nggak pernah ada, nggak minta tumbal lagi man. Oh gitu ya, tapi kalian gila ya. Istri loh, istri kalian loh, kalian korbanin loh, parah loh kan. Kata Mas Sudarman seperti itu. Kalian itu sebenarnya ceritanya gimana sih bisa nemuin tempat itu gitu. Ngopi dulu ya. Kopi legit malam. Iya, kalian ceritanya itu gimana sih bisa sampai ke tempat itu? Nah, akhirnya mereka pun coba mengingat-ingat ya. Awalnya mereka itu gimana sih bisa sampai atau bisa ketemu sama si Nyai Wulung tadi. Jadi waktu itu kata mereka berdua itu memang suka sama nomor. Suka sama togel begitu ya. Dan sering ngedatengin tempat-tempat yang dianggapnya angker, dianggapnya ada jinnya, dianggapnya ya gaibnya kuat seperti itu buat minta-minta nomor. Itu udah beberapa daerah didatengin. Salah satunya adalah satu tempat yang menurut mereka nggak sengaja nemuinnya. Jadi waktu itu salah satu dari mereka lagi duduk di terminal dan ketemu sama orang yang sama-sama suka sama nomor. Dan orang tersebut itu cerita, mereka ngobrolnya nyambung. Biasalah orang kalau satu hobi gitu, satu ilmu kan biasanya nyambung, langsung akrab gitu kan, meskipun nggak tahu namanya orang mana kayak gitu. Tapi untuk obrolan yang satu itu biasanya mereka itu super nyambung, klop banget. Mereka pun ngobrol dan orang tadi itu nyebutin salah satu tempat. Mas, jenengan kalau lagi nyari nomor, mau paten, mau jitu, itu aku ada tempat mas. Nih di daerah ini nih, di situ. Wah, lokasinya di mana pastinya? Oh lokasinya ini gitu ya. Mungkin secara gambaran garis besar itu udah disebutin di cerita sebelumnya ya, seperti itu. Oh gitu ya, nanti aku coba deh katanya ke sana. Dan akhirnya mereka berdua pun coba nyusurin, bener nggak sih tempat ini ada? Katanya paten. Kalau paten aku mau pasang gede katanya. Ya udah, mereka berdua ke sana. 2 hari mereka menempuh perjalanan itu nyari-nyari tempat yang dimaksud tadi dan ternyata ketemu di situ sesuai ciri-cirinya dengan apa yang disebutin sama si orang di terminal tadi. Nah, ini tempatnya. Akhirnya mereka berdua pun coba memulai ritual gitu ya, dengan caranya mereka. Sebenarnya nggak ada panduan khusus gitu ya, gue juga kurang tahu juga, tapi intinya mereka pun melakukan gelontang gitu. Gelontang tuh istilah yang dipakai itu tadi untuk meminta nomor atau petunjuk lah, seperti itulah. Itu hal-hal yang mungkin dianggap syirik ya, seperti itu, kayak gitu, musyrik begitulah. Nah, mereka di sana kayak gitu meminta-minta dan
bukan nomor yang didapat, tapi yang muncul itu justru Nyai Wulung. Dan di sana Nyai Wulung menawarkan seperti itu, bukan cuman sekali doang, tapi ini untuk seterusnya katanya. Dan ya mereka berdua pun akhirnya nurut, mau melakukan apa yang diperintah sama Nyai Wulung tadi. Dan itu berjalan udah bertahun-tahun sampai informasi itu turun ke Mas Sudarman, dan Mas Sudarman pun mengikuti jejaknya seperti itu dan menikmati hasilnya juga. Hasil yang seperti tadi, dia bisa beli rumah, dia udah nggak kekurangan yang namanya duit, nggak kayak sebelumnya, sampai akhirnya dia pun bisa nikah. Yang jadi masalah sekarang adalah ini kalaupun memang bener ya, istrinya nanti yang bakalan diambil sama Nyai Wulung. Ya dia nggak tahu gitu. Ini harus gimana nih? Ada nggak sih solusi supaya ini tuh bisa bisa selesai tanpa harus ngasih tahu istrinya begitu. Nggak mungkin Mas Sudarman itu ngasih tahu istrinya kalau Dek, Mas itu sebenarnya pesugihan kayak gitu. Itu tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena Mas Sudarman juga sayang banget, cinta banget sama istrinya. Kayaknya nggak tega lah kalau ditinggalin, nggak tega kalau ninggalin, nggak mau kalau ditinggalin seperti itu. Dan ya pikirannya terus bergolak. Gimana caranya ya. Dan akhirnya udah aku mau ke Hartoyo aja deh. Aku mau ke Hartoyo terus mau bilang ke si bapak kalau memang semua itu benar adanya. Dan Mas Sudarman itu yakin dengan apa yang udah dipikirkan. Udah yakin dengan keputusannya. Akhirnya datang ke rumahnya Hartoyo tadi, temannya, dan ayo kita datang ke Pak Rustam. Aku udah positif, aku udah udah mantep gitu. Ini aku mau keluar dari semua ini. Oke, baik, ayo, alhamdulillah. Ayo kita ke sana, ke rumahnya Pak Rustam. Akhirnya datang ke rumahnya Pak Rustam. Assalamualaikum Pak Rustam. Saya udah mantep, saya udah yakin banget bakal ninggalin ini dengan segala resikonya, seperti itu. Wah, baik. Tapi nggak semudah itu loh. Ini di awal saya kasih tahu, nggak semudah itu. Jadi prosesnya nanti akan cukup panjang. Nggak cuman proses yang berhubungan dengan gaib, tapi berhubungan dengan dohir juga. Salah satunya ya ngelibatin istri kamu. Kenapa istri kamu nanti yang akan bakal jadi calon tumbalnya. Sekarang itu jadi calon tumbalnya. Makanya istri kamu itu bakal kebawa-bawa dalam prosesi ini. Kamu gimana? Siap nggak? Di situ Mas Sudarman diem gitu, mikir. Nah itu dia, ini adalah sesuatu yang paling ditakuti sama Mas Sudarman. Ini mohon maaf ya, kalau ceritanya berhenti. Cukup berat juga ngebawain cerita ini. Ini mohon maaf banget kalau misal bikin gak nyaman. Nah itu adalah sesuatu yang paling ditakutin sama Mas Sudarman. Ini gimana ceritanya ya, nanti gimana caranya ya bisa ngomong sama istrinya, bisa ngelibatin istrinya gitu. Terus berpikir kayak gitu, diem aja. Akhirnya ini kan digedor sama Hartoyo. Man, jangan diem aja, gimana, udah iyain aja gitu, apapun resikonya. Kamu kan udah bilang apapun resikonya. Ya aku takut kalau misal ngomong sama istriku, nanti istriku tahu, terus istriku ninggalin aku gimana katanya. Ya, udah gini aja deh, kamu kalau sayang sama istri kamu, kan kamu gak mau istri kamu tuh terjadi apa-apa. Maka dari itu ya resikonya Man, kamu pertimbangkan Man. Oh iya ya, ya udah deh Pak Rustam, Hartoyo, aku manut aja katanya. Ini enaknya gimana, jadi apa yang harus aku lakuin. Nah akhirnya dibuka satu persatu sama Pak Rustam tadi. Mas Sudarman, yang pertama harus dilakuin adalah gimana caranya supaya jenengan itu nggak pernah menahan diri, intinya bisa menahan diri
untuk tidak berhubungan lagi dengan Nyi Wulung. Waduh, di situ agak mikir ya, ngebayangin aja udah kepengin, kata Mas Sudarman. Ini apalagi harus menghindar, harus menolak. Terus caranya gimana Pak Rustam? Oh, caranya gampang, kan kamu pasti udah punya jadwal kan? Iya Pak, ada jadwalnya Pak. Setiap malam ini jam sekian sampai jam sekian, biasanya Nyai Wulung akan datang. Nah, coba di jam itu, hari itu, kamu jangan berada di tempat. Kamu jangan ngamar dulu, coba kamu keluarlah kemana, main kayak ke siapa gitu. Nah, oh kados niku ya, oh begitu ya. Iya, coba kamu lakuin dulu gitu. Aku juga mau tahu nanti reaksinya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu coba ngomong sama istri kamu. Ngomong apa Pak? Ngomong apa Pak Rustam? Ya kamu ngomong aja, bilang gini, nggak usah kamu bilang pesugihan. Kamu bilang, ada sesuatu yang ya salah di masa lalu begitu ya. Dan ya kamu bilang aja, intinya kamu coba deh terus terang sama istri kamu, tapi kamu nggak usah bilang pesugihan gitu. Intinya begini, nanti aku minta bantuan kamu katanya. Kata Pak Rustam, udah intinya bilang gitu aja, nanti aku minta bantuan kamu. Aku ada sedikit masalah di masa lalu dan sekarang aku minta bantuan kamu. Itu ditegesin terus sama Pak Rustam, prosesnya tuh seperti itu. Oh gitu ya Pak ya, iya. Terus apa lagi Pak? Ya udah itu dulu aja, nanti kita jalanin sambil jalan, kata Pak Rustam seperti itu. Oh ya udah Pak, ya udah. Terus gimana Pak? Ya udah itu aja, kata Pak Rustam. Udah sekarang kamu pulang dulu. Nanti kamu kan beberapa hari lagi kan ada itu ya, ada rencana ketemu sama Nyai Wulung kamu itu. Nah nanti hari itu kamu coba pergi, kamu kesini aja nggak apa-apa, kata Pak Rustam. Nah akhirnya malam itu bener aja, Mas Sudarman mau pulang, di stop sama Pak Rustam. Lupa Pak Rustam, man sini man, saya lupa ada satu hal lagi yang belum disampaikan. Saat kamu pergi, istri kamu juga disuruh pergi gitu. Jangan di situ, suruh pulang ke rumah siapa, kayak ke rumah orang tuanya atau siapa gitu. Ke rumahku aja man, kata Hartoyo. Wah enak aja, kata Sudarman, enak aja. Yuk, ya udah nanti Pak saya suruh ke pulang ke mertua deh begitu. Iya gitu aja ya, pokoknya di rumah itu harus sepi ya. Oh akhirnya apa? Itu dilakuin sama Mas Sudarman. Singkat cerita aja, bilang ke istrinya, Dek, nanti malam ini Mas tuh ada perlu sama Hartoyo, mau ke rumahnya Pak Rustam. Pak Rustam itu siapa Mas? Pak Rustam itu ya Mas tuh lagi belajar, intinya begitu. Mas tuh lagi ngaji, lagi belajar ilmu biar menjadi orang yang lebih baik deh gitu. Oh gitu Mas, alhamdulillah. Wah sekarang jadi soleh katanya. Udah nggak main nomor lagi, kata istrinya. Oh iya Mas, nah itu kayaknya Mas bakal lama mungkin nginep di sana. Kamu itu aja deh, kamu pulang ke ibu kamu gitu. Kamu kan lagi hamil begini, nanti takutnya ada apa-apa. Oh gitu ya Mas, aku ikut aja ke sana gimana? Jangan, kamu jangan ikut, itu bapak-bapak semua gitu. Ya udah kamu ke sana aja deh, nanti aku anterin, kata. Oh gitu ya Mas. Akhirnya apa? Istrinya nurut. Istrinya pun sorenya dianterin ke sana, dan malam harinya selepas maghrib Mas Sudarman pergi nyamperin Mas Hartoyo, terus pergi ke rumahnya Pak Rustam. Assalamualaikum Pak Rustam, ini kami lagi datang. Laporan sesuai dengan mandatnya panjenengan. Malam ini saya kesini, saya ninggalin kamar itu, saya ninggalin Nyai Wulung, dan istri saya itu sudah saya suruh pulang ke rumahnya mertua. Oh bagus begitu. Nah nanti man, Nyai Wulung bakal marah sama kamu, itu udah pasti gitu kan. Udah janjian, udah jadwalnya, tapi kamu nggak bisa nempatin. Dan kemungkinan kamu juga nggak akan ngedapetin apa yang biasa dikasih sama Nyai Wulung. Oh iya kalau itu nggak apa-apa Pak. Nah satu hal lagi ya, ini yang udah pernah saya sebutin. Kalau kalian udah benar-benar terputus, ini nanti kamu harus siap dengan kondisinya. Apapun yang kamu dapat dari Nyai Wulung itu bakal hilang.
itu bakal hancur, bakal ada jalannya, bakal benar-benar rusak dengan sendirinya. Oh begitu ya Pak. Dan sebenarnya di situ kata Mas Sudarman itu tuh ngerasa berat ya Mas. Aduh sayang banget ya. Aku udah punya ini itu di mata tetangga, di mata saudara-saudara, aku juga udah orang yang hebat gitu. Orang yang punya dunia, orang yang kaya, tapi ya harus hilang. Ya itu balik lagi Man, kamu mau milih orang, manusia, istri kamu, atau mungkin anak-anak kamu nanti, atau kamu tetap mau milih itu gitu. Itu palsu semuanya Man. Oh ya udah aku milih manusia aja deh, aku milih istriku gitu. Ya udah gitu aja. Kamu lakuin aja gitu. Apa yang saya bilang, apa yang saya perintahkan, kamu lakuin aja. Dan kamu harus yakin kalau ini tuh bisa gitu. Oh jeh katanya. Udah cuman manut-manut aja Mas Sudarman. Sampai akhirnya jam yang ditunggu-tunggu itu datang sekitar jam 11 malam. Datang Mas Sudarman itu udah gelisah waktu itu. Biasanya kan wah jam segini nanti ada apa ya. Man, kamu di sini ya. Saya ke kamar dulu. Hartoyo jagain Sudarman. Oh, jeh Pak Rustam. Pak Rustamnya pun masuk ke kamar. Pintu ditutup, udah nggak ada suara apa-apa. Terdiam di sana. Suasananya benar-benar hening. Mas Sudarman tuh kayak gelisah. Kayak kepikiran sesuatu. Dan menurut Pak Sudarman, katanya dia kan bukan Pak Sudarman ya, Mas Sudarman. Dia kan duduknya di ruang tengah. Nah, dari ruang tengah itu kelihatan ruangan atau kamar di mana Pak Rustam tadi masuk. Di situ lagi ngelamun, lagi mikirin sesuatu, lagi tegang-tegangnya. Mas Sudarman itu ngelihat ada sosok apa ya istilahnya, yang set gitu loh, yang cepet banget, yang cuman sepintas doang lewat. Warnanya ungu, dan di situ Mas Sudarman sempat kaget banget. Astagfirullahaladzim. Warna ungu ini kan kayak Nyai Wulung gitu. Tapi udah di situ dia diem aja, nggak cerita ke Mas Hartoyo. Dan ternyata nggak lama setelah itu, Man, pacar kamu datang katanya. Pacar apaan gitu? Itu pacar si Ungu katanya. Si Ungu datang. Loh kamu lihat juga yo? Iya aku tadi ngeliat itu masuk ke rumahnya, ke kamarnya Pak Rustam tuh ke sana. Oh nah iya aku juga ngelihat tadi, tapi cuma sepintas doang gitu. Kayaknya Nyai Wulung tahu kamu lagi di sini, kamu lagi mau ditolongin. Nah makanya ini aku nggak tahu juga sih, kemungkinan kedepannya kita harus bergerak lebih cepat Man. Nanti kita tunggu perintah dari Pak Rustam lagi. Ini agak berat bawain cerita ini ya. Maaf kalau terputus-putus. Kita harus bergerak cepat. Dan gak lama setelah itu mereka lagi ngobrol-ngobrol. Suasananya udah mulai agak cair. Tiba-tiba mereka kaget. Jedrak gitu. Pintu kamarnya Pak Rustam itu dibuka dan keluarlah Pak Rustam. Man, kamu malam ini di sini aja. Istri kamu insya Allah di rumah mertua kamu aman. Kamu di sini aja malam ini. Jangan kemana-mana. Nanti ada satu hal yang harus kamu lakuin dalam kurun waktu 3 hari. Nggak boleh lebih dari 3 hari pokoknya. Paling lambat itu 3 hari. Apa Pak? Apa Pak Rustam gitu? Kayaknya gawat banget Pak. Iya ini gawat. Jadi begini, satu-satunya jalan jujur. Saya itu nggak sanggup buat ngelawan dia, Nyai Wulung itu saya nggak sanggup. Jadi saya butuh bantuan kamu dan bantuan istri kamu juga. Apa itu Pak Rustam? Apa yang harus aku lakuin sama istriku? Nah sini begini. Kamu kan bingung kan gimana caranya ngomong sama istri kamu kalau kamu tuh ngelakuin pesugihan. Apa yang dinikmati sama istri kamu, apa yang dinikmati sama kamu itu kan hasil kamu nyembah iblis gitu kan, Man. Iya Pak, terus gimana ya Pak ya? Nanti kalau istriku tahu gimana, pasti aku dimarahin nih Pak. Nah makanya itu gini aja. Saya juga bingung sebenarnya ngomongnya gimana ya, tapi lambat laun
pasti istri kamu bakalan tahu deh gitu. Ya terus gimana Pak? Pak Rustam, kalau misal saya lagi ngomong jenengan ikut gimana Pak gitu. Pak Rustam tuh mikir gitu ya. Oh iya, boleh juga man, boleh juga. Soalnya kalau kamu yang ngomong langsung pasti bakalan ribut ya, kayaknya seperti itu. Ya udah, nanti saya coba ikut deh. Atau begini aja, besok kamu bawa istri kamu ke sini. Gimana? Oh baik Pak, insya Allah bisa gitu. Dan malam ini kamu menginap di sini aja. Kamu habis ini kamu ambil wudhu. Masih ingat wudhu nggak katanya? Masih kata Mas Sudarman. Kamu ambil wudhu, kamu sholat isya dulu. Terus habis sholat isya udah kamu berdoa aja. Malam ini di sini ditemenin sama Hartoyo. Ya yuk siap yuk. Siap Pak Rustam, siap katanya. Udah. Saya mau masuk kamar lagi. Mau ngapain lagi Pak Rustam? Saya mau istirahat katanya kayak gitu. Wah gitu. Iya capek juga soalnya. Ya udah gitu aja. Malam ini tadi ya dilakuin ya. Kalau udah ngantuk ya udah tidur aja katanya. Dan akhirnya itu dilakuin sama Mas Sudarman, ditemenin sama Mas Hartoyo. Udah mereka berdua malam itu begadang. Pak Rustam bilangnya tidur gitu ya, bilangnya istirahat, tapi nggak tahu apa yang dilakuin sebenarnya di kamarnya dia itu. Dan singkat cerita, malam itu tuh terlewat dengan sempurna. Nggak ada gangguan apapun. Dan pagi harinya Mas Sudarman sama Mas Hartoyo pulang pamitan. Selepas subuh mereka pulang. Tapi sebelum pulang dipesenin lagi sama Pak Rustam. Man, kamu jangan pulang ke rumah dulu ya. Loh kenapa Pak? Ya pokoknya jangan gitu. Kamu ke rumahnya Hartoyo aja. Kamu pinjem bajunya atau nggak usah ganti juga nggak apa-apa lah. Habis ke rumahnya Hartoyo nanti kamu jemput istri kamu langsung ke sini aja gitu. Oh baik Pak, baik Pak. Akhirnya dilakuin sama Mas Sudarman. Ke sana ikut Mas Hartoyo, mandi di rumahnya Mas Hartoyo, sarapan di sana juga, dipinjemin bajunya waktu itu. Dan akhirnya Mas Hartoyonya ditinggal di rumah di situ, dia ngejemput istrinya. Istrinya diambil, dibawa ke rumahnya Pak Rustam. Nggak lama setelah itu Mas Hartoyo ternyata nyusul ke situ juga. Udah ngumpul di sana Mas Rustam, Pak Rustam, Mas Sudarman, Mas Hartoyo sama istrinya Mas Sudarman. Nanya kan, Mas ini ada apa sih Mas, kok aku dibawa ke sini gitu. Tumben-tumbennya pagi-pagi kita udah bertamu, kata istrinya. Nanya seperti itu. Jadi gini deh, ada sesuatu yang pengen Mas jelaskan, tapi kayaknya Mas tuh nggak sanggup jelasinnya. Nah di situ istrinya udah, Mas kamu nggak main perempuan kan? Udah langsung kayak gitu. Bukan itu, bukan. Pak Rustam minta tolong dong Pak gitu. Ini saya bingung terus terang ngejelasinnya gimana sama istriku. Oh jadi gini, tujuannya Mas Sudarman bawa kamu ke sini tuh baik. Ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti itu. Dan ada salah satu kesalahannya suami kamu di masa lalu yang udah dia sesali sekarang dan berusaha memperbaiki semuanya. Oh gitu ya Pak, iya seperti itu. Dan untuk memperbaiki semuanya, suami kamu butuh kamu. Nah apa yang bisa aku lakuin Pak, katanya. Aku cuman ya ibu rumah tangga biasa, aku nggak banyak macem-macem, nggak banyak hal, apalagi kalau disuruh kayak ngajarin ngaji kayak gitu, aku juga belum ini Pak gitu. Bukan itu. Jadi begini, ada satu hal yang belum saya sampaikan juga ke Mas Darman. Di sini belum ada yang tahu. Dan hari ini, pagi ini, coba saya katakan ke jenengan, karena ini berhubungan dengan jenengan katanya. Jadi, kalau bisa, kalau bersedia, demi semua kebaikan, demi keselamatan jenengan juga, saya itu meminta jenengan itu untuk ganti nama katanya. Hah? Ganti nama gitu. Dalam rangka apa Pak Rustam? Jelasinnya susah.
Beneran ini susah banget buat dijelasin, tapi kayaknya memang kamu harus tahu. Dan tujuannya Mas Darman kesini bawa kamu, ada kami di sini juga untuk meredam segala sesuatunya ya. Takutnya nanti kalian ribut atau apa. Nah, ini ada hubungannya dengan apa nih Pak? Gitu. Istrinya nanya lagi kan. Jadi begini, suami kamu itu pernah dijebak. Dia nggak ngerti apa-apa. Itu mendatangi suatu tempat di mana di situ tuh ada iblisnya. Itu kata Pak Rustam ya. Nah, suami kamu nggak tahu apa-apa, dijebak di sana. Akhirnya dia pun masuk ke dalam lingkaran itu. Dan hari ini suami kamu udah beberapa minggu ini berusaha lepas dari itu semua. Setelah tahu atau ya resikonya begitu. Ternyata di belakang itu ada resikonya yang di awal itu benar-benar nggak tahu. Suami kamu itu nggak tahu bakal ada bahaya seperti ini. Dan bahaya itu nanti akan mengancam kamu. Nah di situ istrinya langsung liatin Mas Sudarman dengan tatapan yang sinis katanya. Tapi nggak apa-apa, kita namanya juga usaha ya. Dan jenengan juga sampai jam ini, sampai detik ini tuh masih selamat, masih sehat walafiat. Dan harapan kami juga kita bisa menyelesaikan, kita bisa memutus semua ini. Maka dari itu satu-satunya jalan yang bisa dilakukan itu adalah jenengan ganti nama. Ganti nama dengan benar-benar full prosesi. Harus ada acara selamatannya, warga pun harus tahu, dan namanya jenengan yang sekarang ya dikenal sama warga itu benar-benar harus udah berubah gitu. Jadi warga nanti pelan-pelan akan mengenal jenengan sebagai orang yang baru. Seperti itu. Nah ini terus gimana ceritanya Pak? Kok aku harus disuruh ganti nama segala? Istrinya kan penasaran kan. Akhirnya dijelasin lagi sama Pak Rustam itu. Jadi begini, Mas Darman itu melakukan pesugihan. Wah, di situ istrinya kaget. Oh, tapi diem aja istrinya. Itu apa yang Darman sama kamu nikmati itu adalah hasil dari pesugihan. Tapi di sini saya nggak mau cerita panjang lebar karena hal ini adalah hal yang udah lewat. Dan pesugihan itu meminta tumbal. Nah, tumbal ini nggak pernah diketahui sama suami kamu. Dikiranya nggak ada tumbal. Orang yang ngejebak itu pun ngebawanya bilangnya nggak ada tumbal sama sekali. Tapi ternyata ada. Dan ya, kamu adalah calon tumbalnya. Calon tumbal yang nggak diketahui sama sekali sama Mas Darman ini. Makanya ya, kalau kita mau menyalahkan Mas Darman sepenuhnya juga nggak bisa. Itu tadi ya, yang terlibat di situ itu banyak, dan sekarang fokus kita adalah gimana caranya kita bisa memecahkan ini, gimana caranya kita bisa memutus ini. Jadi semuanya itu selamat, gak ada yang jadi tumbal seperti itu. Oh gitu ya Pak. Nah di situ istrinya tuh mulai lembut lagi, udah gak sinis lagi ngelihat Mas Darman. Nah satu-satunya yaitu jenengan itu harus ganti nama karena namanya jenengan itu udah tertulis di sana. Seperti itu. Wah, gitu ya Mas ya. Mas jenengan kejem, Mas jenengan. Enggak. Ini dilakuin sebelum nikah sama kamu. Jauh sebelum itu. Dan dia waktu itu nggak tahu seperti itu. Benar-benar apa yang disampaikan sama Pak Rustam itu bisa meredam kondisi dan suasana pagi itu. Dan akhirnya istrinya pun, singkat cerita aja, istrinya pun mengiyakan. Iya Pak, tapi saya bersedia ganti nama, tapi saya mau minta izin dulu sama orang tua saya. Oh iya, itu bagus. Yang bagaimanapun juga yang ngasih nama orang tua. Nggak apa-apa, kamu ceritakan aja semua masalahnya. Dan akhirnya pagi itu mereka pamitan, langsung diantar istrinya tuh ke rumah orang tuanya. Dimana sepanjang perjalanan istrinya tuh nggak pernah ngomong sepatah kata pun, kata Mas Darman ya. Mas Darman juga bawa motornya tuh udah tegang banget, takut wah ngamuk nih, minta cerai nih, pasti kayak gitu, udah mikirnya yang aneh-aneh. Akhirnya datang ke sana, ke rumah orang tuanya, dan di sana ternyata setelah diceritakan sama istrinya itu ke orang tuanya, bapaknya ternyata udah tahu. Bapak itu udah tahu, Nduk,
kalau Darman itu ada yang nggak bener. Dan alhamdulillahnya sekarang udah dibuka. Dan kalau memang jalannya satu-satunya dengan cara seperti itu, Bapak ridho, Bapak rela, silahkan. Yang penting kamu baik-baik aja. Darman taubat, kamunya baik-baik aja gitu. Nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa. Bapak ikhlas, alhamdulillah di situ seneng banget. Istrinya yang tadinya murung, cemberut kayak gitu, itu udah mulai kembali bahagia gitu ya, udah bersinar lagi, udah cantik lagi. Tapi tetap Mas Darman itu nggak berani dulu gitu ya, dia masih agak sedikit jaga jarak, takut membuat satu kesalahan. Dan akhirnya singkat cerita, hari H-nya pun disetujui, jadi kurang lebih sekitar 2 hari setelah itu, orang tuanya Mas Darman, mertuanya Mas Darman, jadi dilakuinnya, prosesinya itu di rumahnya mertuanya Mas Darman itu di sana. Diundanglah beberapa warga untuk acara selamatan ganti nama. Dari nama yang satu diganti jadi nama yang lain. Dan setelah itu balik lagi lapor ke Pak Rustam. Pak Rustam, alhamdulillah acaranya udah selesai. Ini gue singkat aja ya biar cepet. Acaranya udah selesai Pak, istri saya udah ganti nama, alhamdulillah. Nanti, ini adalah cobaan terakhir kamu. Kamu hari apa nanti? Malam Selasa Pak. Oh ya udah, kamu malam Selasa, kamu pulang ke rumah. Tapi hal ini itu nggak diomongin sama istrinya ya. Jadi detailnya itu istrinya nggak tahu. Sorry, berat. Nah, akhirnya Mas Darman pun pulang. Kamu nanti pulang ke sana, nah, temui Nyai Wulung. Kamu bilang, aku mau mutus semua ini. Kayak gitu. Dan dia nanti akan marah. Udah kamu tenang aja, kamu diam aja. Kamu jangan banyak omong, tapi bilang seperti itu aja. Semuanya mau aku sudahi, selesai sampai di sini. Gitu. Udah gitu aja, kata Pak Rustam. Nanti saya yang akan nge-backup dari sini. Kata Pak Rustam tuh seperti itu. Dan bener aja, malam Selasa jam 11 malam, Mas Darman udah berada di kamarnya, istrinya masih di rumah mertuanya. Di situ sendirian, datanglah sosok Nyai Wulung itu. Seperti biasa, ngetok dengan lembut, tok tok tok. Datang ke sana, langsung ngedeket ke Mas Darman. Tapi Mas Darman itu bener-bener stop gitu ya. Nyai, saya mau mengakhiri perjanjian ini hari ini gitu. Di situ langsung Nyai Wulung itu langsung marah. Dan di sana pertama kalinya Mas Jamal itu ngelihat perubahan wujudnya Nyai Wulung yang aslinya. Wujudnya itu adalah seorang perempuan yang kurus, badannya hitam. Baju yang dipakai warnanya masih ungu, tapi udah robek-robek. Di sana Mas Sudarman udah, yang tadinya hampir tergoda dengan Nyai Wulung, melihat perubahan seperti itu, Nyai Wulung yang lagi marah kayak gitu. Akhirnya Mas Sudarman pun mundur gitu ya, dan dia ketakutan. Ya intinya seperti itu. Aku mau mengakhiri perjanjian ini Nyai, aku mau mengakhiri perjanjian ini. Aku nggak mau ada tumbal apapun, dan aku udah nggak butuh gitu ya apa yang Nyai berikan selama ini. Silahkan diambil lagi, silahkan diambil semuanya, tapi jangan ambil orangnya gitu. Udah diomongin kayak gitu terus menerus. Dan nggak lama setelah itu Nyai Wulung pun pergi. Bes, segampang itu. Nggak lama Pak Rustam datang. Assalamualaikum Man, kamu di mana Man? Waalaikumsalam Pak, aku di kamar Pak, sini Pak, masuk Pak. Nah, akhirnya Pak Rustam pun ke situ. Man, kamu keluar kamar, jangan di sini, baunya nggak enak di sini tuh, bau bangkai Man katanya. Keluar. Nah di situ baru Mas Sudarman itu nyadar. Iya, ternyata baunya bangkai banget gitu kan. Akhirnya mereka berdua keluar di ruang tengah, udah dibukain semua jendela sama ininya sama pintunya biar baunya hilang. Jadi gini Man, alhamdulillah semuanya udah selesai. Nyai Wulung itu udah pergi dari sini. Kamu putus udah gini aja. Malam ini kamu ambil apa yang perlu kamu ambil. Baju beberapa biji aja, sisanya tinggalin. Atau kamu boleh ambil sesuatu yang kira-kira kamu dapat bukan dari Nyai Wulung, tapi dari kerjaan kamu sebelumnya, itu diambil aja. Katanya kayak gitu. Kenapa? Karena
Nggak lama lagi tempat ini tuh bakal, entah ya jalannya seperti apa, tapi tuh bakal hilang, bakal habis seperti itu. Dan akhirnya bener aja, Mas Darman pun akhirnya ngambilin baju-bajunya seperti itu dan pulang ke rumah orang tuanya. Di sana orang tuanya nanya, "Man, kenapa, Man?" "Ah, ceritanya panjang, Pak. Nanti diceritain lah nanti," kata Mas Sudarman seperti itu. Dan bener aja, singkat cerita aja nih. Setelah itu, kurang lebih sekitar seminggu setelah malam itu, semua yang dipunya sama Mas Sudarman itu bener-bener perlahan gitu ya, mulai hilang satu persatu. Ternaknya pada mati, rumahnya tiba-tiba kok cepet lapuk begitu, tiba-tiba pada rusak. Intinya kayak gitulah, hal-hal yang sebenarnya di luar nalar, tapi menurut Mas Sudarman hal itu benar-benar terjadi. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan, hampir 2 bulan, gak ada 2 bulan, semua yang pernah didapat sama Mas Sudarman dari Nyai Wulung itu hilang. Dan Mas Sudarman harus memulai segala sesuatunya dari nol. Mas Sudarman itu coba dagang siomay waktu itu. Dan alhamdulillah dari dagang siomay itu, meskipun waktu itu karena baru dagang ya, serba kurang kayak gitu, tapi dibantu sama Pak Rustam juga, sama Hartoyo juga. Akhirnya Mas Darman pun pelan-pelan ya bisa mulai menstabilkan diri ya, pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillahnya sekarang sampai kemarin ketemu, belum lama ini ketemu, ya kondisi Mas Sudarman itu udah lebih baik, jauh lebih baik, dan nggak pernah nyangka kalau dia itu pernah punya riwayat seperti itu, pernah punya pengalaman seperti itu. Makanya agak kaget juga, oh ternyata seperti itu ya Mas ya. Iya gitu. Nah itu salah satu pengalamanku. Nah istri gimana sekarang? Alhamdulillah semuanya sehat, anakku juga sehat, aku hidup bahagia seadanya seperti ini, tapi alhamdulillah semuanya insya Allah berkah katanya. Dan alhamdulillah di situ seneng. Ya udah, ceritanya pun berakhir di sana. Dan nggak tahu rencananya nanti sih mau dikenalin sama Pak Rustam ya, tapi belum tahu, belum sempet. Mungkin ada cerita lagi yang bisa didapat dari Pak Rustam. Nah, terima kasih Mas Sudarman, nama udah disamarkan. Atas cerita ini, Mas Hartoyo juga nama udah disamarkan. Terima kasih atas ceritanya. Terima kasih buat kawan-kawan juga di rumah yang udah mau nonton, mau dengerin sampai episode kedua ini ya. Ceritanya sengaja dipersingkat biar nggak terlalu panjang. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ini adalah salah satu yang cerita yang cukup berat buat ngebawainnya gitu. Cukup berat, makanya dari tadi tuh sering terputus-putus begitu ya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, semoga kita semua diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, dan semoga kita bisa dijauhkan dengan hal-hal seperti itu, hal-hal yang kurang baik ya, terutama hal-hal persugihan kayak gitu. Semoga kita bisa dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Nah, siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.